Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulida Sofa, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 6. Saya Elin Sabrina, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 6. Jadi di sini kami akan membuat video pembelajaran kimia dan juga Contoh soalnya. simak video kami. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam dan sedikit basa atau air. Larutan penyangga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan penyangga asam, dan yang kedua, larutan penyangga basa. Nah, saya di sini akan menjelaskan larutan penyangga asam dulu ya. Larutan penyangga asam ini terbentuknya dari campuran antara asam lemah dengan asam basa. Nah, basa konjungsi dapat berasal dari garam. Seperti contoh, campuran asam lemah CH3COH dan garam CH3CONa. Larutan garam CH3COOH mengandung ion CH3COO- dan ion Na+, di mana dengan ion CH3COO- merupakan basa konjungsi dari CH3COOH. Sehingga komponen larutan penyangga pada contoh ini CH3COOH asam lemah dan CH3COO- basa konjungsi. Yang komponen penyusunnya adalah asam basa. Contohnya asam lemah CH3COOH dan basa konjungsi CH3COO-. Jika kita menambahkan sedikit asam, koefisien H+ ke dalam larutan penyangga ini dengan reaksi H+ ditambah CH3COO- mengandung CH3COOH plus OH-. Hal ini akan menyebabkan jumlah ion H+ dan jumlah yang ditambahkan akan berkurang sehingga mencegah pH untuk turun secara drastis karena penambahan sedikit asam. Dan jika ditambah sedikit basa, koefisien OH- dengan reaksi CH3COOH plus OH- mengandung CH3COO- ditambah H2O. Hal ini akan mengurangi jumlah min dari basa yang kita tambahkan sehingga mencegah kenaikan pH secara drastis. Gimana cara menghitung pH? Kita tentukan dulu ion H+ dengan persamaannya. Dengan rumus koefisien H+ sama dengan Ka dikali A per G. Dengan keterangan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, A adalah mol asam lemah, dan G adalah mol basa konjungsi. Sebagai contoh, untuk larutan penyangga yang terbentuk dari campuran antara asam lemah CH3COOH dan garam CH3CONa, maka koefisien H+ sama dengan Ka mol CH3COOH per mol CH3COO-. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi H+-nya, maka kita dapat menghitung pH dengan persamaan pH 3 sama dengan min elok koefisien H+. Nah, penjelasannya akan berada di contoh soal nanti. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana dalam penyangga basa ini asam konjugasi dapat berasal dari garam. Contohnya, campuran besar lemah NH3 dan garam NaCl. Garam NH4Cl mengandung NH4 plus Cl-, di mana NH4
asam konjugasi. Ini yang bukan itu. Prinsip kerja. Kita ambil contoh dari larutan penyangga yang terbentuk dari campuran. Campuran basa lemah sama dengan NH3 dan NH4. Ulang-ulang dari prinsip, soalnya barusan kamera jatuh. Ulang dari prinsip. Prinsip kerja dari larutan penyangga basa. Nah, kita ambil contoh dari larutan penyangga yang terbentuk dari campuran. Campuran basa lemah sama dengan NH3 dan NH4Cl. Jika ditambah sedikit asam H+, maka ion H+ dari asam yang kita tambahkan akan bereaksi dengan basa lemah. Nah, menjadi H+ ditambah NH3 sehingga menghasilkan ion NH4+. Hal ini akan menambahkan jumlah H+ yang kita tambahkan akan berkurang sehingga mencegah penurunan pH secara drastis. Kemudian, gimana jika larutan penyangga ini kita tambahkan dengan basa? Nah, jika ditambah sedikit basa, OH- NH4- ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Ion OH- yang kita tambahkan akan bereaksi dengan ion NH+ dengan reaksi ini. NH4- plus OH-. Hal ini akan mengurangi jumlah ion OH- dari basa yang ditambahkan sehingga mencegah kenaikan pH secara drastis. Nah, bagaimana menghitung pH larutan penyangga basa? Kita tentukan dahulu ion OH-nya dengan rumus koefisien OH- sama dengan Kb dikali B per G dengan keterangan Kb tetapan ionisasi basa lemah, B mol basa lemah, dan G-nya mol asam konjugasi. Contohnya, untuk larutan penyangga yang dibentuk dari campuran antara campuran basa lemah, NH3 dan garam NH4Cl, maka rumus NH-nya adalah koefisien OH- sama dengan Kb mol NH4 per mol NH4+. Setelah kita menghitung OH-nya, maka bila dapat menghitung pOH-nya dengan persamaan pOH sama dengan ini loh, koefisien OH- dan pOH pH 14 min pOH. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal larutan penyangga basa. Di sini ada soal yaitu larutan CH3COOH 0, molar dengan Ka ketentuan asam yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 sebanyak 50 ml dicampurkan dengan 25 ml. Larutan NaOH 0,1 molar larutan dicampurkan yang terbentuk mempunyai pH. Kita ketahui yaitu yang pertama kita cari mol masing-masing yaitu CH3COOH sama dengan volume dikali molar yaitu jadi CH3COOH diketahui 50 ml dikali 0,1 yaitu 50 dikali 0,1 5 molar mol. Kita cari yang NaOH
Di sini sama juga dengan yang atas, yaitu volume dikali molar, sama dengan diketahui 25 dikali 0,1, yaitu 2,5 molar mol. Nah, di sini kita reaksikan, yaitu COOH ditambah NaOH menjadi CH3CONa sama ditambah H2O. Nah, mula-mula kita mula-mula sama reaksi dengan sisa atau setimbang. Jadi mula-mulanya di sini kita ketahui ada 5 dan NaOH-nya ada 2,5. CH3COONa tidak ada, H2O-nya juga tidak ada. Nah, reaksinya CH3COOH diketahui 2,5. Nah, NaOH-nya juga sama 2,5. Ini juga diketahui 2,5 dan ini juga. Nah, jadi kita di sini jumlahkan 5 dibagi 2,5, sini 2,5. Di sini juga habis. Di sini sisa 2,5. Di sini sisa 2,5. Nah, sisanya ada ini. Berhubung di sini air, jadi kita tidak pakai. Nah, kita ini dimaksud dengan mol asam lemak Na. Sini juga kita dengan mol gram. Nah, penyangga asamnya. Jadi kita cari penyangga asamnya. Kita hapus dulu ya. Di sebelah. Nah, penyangga asam. Yaitu konsistennya H+ sama dengan Ka dikali Na Rng sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2,5 per 2,5. Di sini sama. Nah, ini dapat dari tadi yang di sini 2. Terus kita cari pH-nya. pH-nya min log H+ sama dengan min log 1. Berhubung di sini sisa sini, jadi kita tulis lagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kita bagi. Ini berhubung min, kita pindahkan ke sini dikali. Jadi hasilnya 5 min log 1,8. Nah, untuk hasilnya ini.